Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Diakon Niko Wirawanjaya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Penetua Esterlina dan Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 9 Juni 2024 sebagai berikut. 1. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 16 Juni 2024, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH. Liturgus Ibu Penetua Esterlina. Song leader Ibu Herlina Weuda dan Saudari Gresela. Pemain keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin. Liturgi tata ibadah hari pengucapan syukur dan 189 tahun PI GKE atau Perjamuan Kudus. Akan diadakan Perjamuan Kudus pada hari Minggu 16 Juni 2024. Untuk nas Alkitab pembacaan dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang 34, 1 Samuel ayat 16 sampai 13. Khotbah 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. 2. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. 1. Kolekte SHM 62.000. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-51 Bapak Yan Lothar 100.000 rupiah. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-64 Ibu Penetua Tara 150.000 rupiah. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-65 Ibu Yeni Amur sebesar 200.000 rupiah. Persembahan syukur atau ucapan syukur dari Bapak Udu Yenihin sebesar 100.000 rupiah. Persembahan syukur dari NN sebesar 100.000 rupiah. Persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari keluarga Mambo dan Rini sebesar 500.000 rupiah. Yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 dan 30. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 2 diterima, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024
waktu pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Tempat keluarga Deni GI Kinting, lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Diakon Mary Susianti, khotbah Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudari Astriani Yulinsia. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa atau SBP, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Diakon Redi Apili, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Penetua Iin R. Sanden. Nas Alkitab terambil dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Diundang Bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah SPPer minggu ini kosong. Untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP yang tertulis di berita jemaat tanggal 9 Juni 2024 itu dibatalkan karena ada ibadah KPRP yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas SPRP Dahirang, Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, diundang seksi pelayanan remaja atau pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Rusine R. Udawui, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, waktu pukul 16.00 WIB jam 4 sore, tempat rumah Jalan Kapuas Seberang 1, RT 3 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, lingkungan pelayanan 1. Petugas Penetua Diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Penetua Meirisa, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Diakon Budis Alpianto SPD, song leader Ibu Herlina W. Uda. Akan kami bacakan undangan mengenang 40 hari berpulangnya almarhumah Rusine R. Udawui. Mengenang dalam kasih, dengan rasa syukur dan sukacita kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir pada kebaktian mengenang 40 hari Rusine R. Udawui, Sabtu 15 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, Jalan Kapuas Seberang 1 RT 3 nomor 21 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Hormat kami yang mengundang anak, menantu, cucu, dan cicit atas nama keluarga besar Ginto Bahan dan Heli Wui. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia Cahyono Saputra dengan Yulistia Novani, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, tempat Gereja Betania Barimba. Yang terakhir, akan diadakan gotong royong di gereja baru pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang,
Diharapkan kehadiran anggota sidang jemaat GKE Betania Barimba. Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di sini sebagai keluarga besar United Evangelical Mission atau UM dalam persekutuan UM Sunday. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, gereja-gereja di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Jerman, bersama-sama merayakan kesatuan untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dan keluarga besar Allah. UM Sunday diperingati 1 minggu sebelum GKE memasuki pengucapan syukur 189 tahun Evangelion memberkati Borneo. Diawali oleh kedatangan seorang misionaris dari misi Bremen, Johann Henrik Bernstein. Melintasi perjalanan Samudra Raya, ia berjumpa dengan Ambo, pemuda Dayak di Lewu, Sungai Apoy, pada tanggal 15 Juli 1835. Kini kita berada pada seperempat abad ke-21, abad teknologi digital, abad komunikasi jarak jauh nirkabel. Abad ke-19 dan abad-abad sebelumnya adalah abad-abad gereja-gereja barat mengirim utusan Evangelion ke negeri-negeri yang jauh, termasuk tanah Kalimantan di mana GKE melayani. UM bukan misi yang mengulangi abad 19 dan sebelumnya. Inilah abad setiap anggota gereja merupakan utusan Evangelion Kristus untuk sesama di seluruh dunia dan untuk segala ciptaan. UM Sunday mengisyaratkan bahwa tidak cukup kita hanya menjadi gereja GKE yang setia. Masing-masing kita adalah utusan Evangelion di zaman teknologi maju ini. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadirat Allah yang Maha Kudus dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya pada Kristus. Sebelum menaikkan pujian atas kemuliaan Tuhan, kita masuk saat yang teduh sejenak. Marilah kita berdiri dengan menghadap hadirat Allah dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 1 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Allah yang agung, Maha Esa.
Kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa Surgawi yang murah hati dan penuh kasih, kami berkumpul bersama di hadirat-Mu pada hari yang diberkati ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan penantian. Kami berterima kasih atas karunia kesempatan untuk beribadah dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan, kami mengakui keragaman di dalam gereja-Mu, mengakui kekayaan dari berbagai latar belakang, budaya, dan pengalaman kami. Namun di tengah-tengah keragaman kami dipersatukan oleh iman kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tolonglah kami Tuhan untuk merangkul kesatuan ini dengan sukacita dan kerendahan hati, memahami bahwa melalui Engkaulah kami diikat menjadi satu sebagai saudara dan saudari. Hari ini saat kami merefleksikan tema kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, meruntuhkan hambatan, kami memohon bimbingan dan hikmat-Mu. Berilah kami keberanian untuk menjangkau satu sama lain dalam kasih, menjembatani jurang pemisah, dan meruntuhkan hambatan yang menghalangi persatuan kami. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk mengatasi perbedaan, kesalahpahaman, dan prasangka, serta berjalan bersama dalam harmoni dan kedamaian. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, agar kami dapat menjadi contoh yang bersinar dalam persatuan di tengah-tengah keragaman, menunjukkan kasih dan anugerah-Mu kepada dunia yang terpecah belah. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk berdiri teguh dalam iman kami, untuk mengulurkan kasih karunia dan pengampunan kepada satu sama lain, dan untuk mengupayakan rekonsiliasi dan penyembuhan dimanapun terdapat kehancuran, perpecahan, dan pemisahan. Kami menyerahkan waktu penyembahan dan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya pada hadirat-Mu dan kuasa-Mu untuk mentransformasi kami dan menyatukan kami sebagai umat-Mu. Kiranya semua yang kami katakan dan lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut doa syukur kita dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 457, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan
Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati untuk mengakui kekurangan dan kesalahan kami. Kami mengakui kesalahan dan kekurangan kami dan memohon pengampunan-Mu. Atas kata-kata yang terucap dalam kemarahan, atas pikiran negatif, dan saat-saat perilaku murka, semoga kasih karunia dan belas kasih-Mu mengelilingi kami setiap hari, saat kami berjalan dalam terang-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Anugerah Allah dalam Alkitab berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Kita lakukan pengulangan 3 kali. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-9. 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya yang itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Sebab oleh itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jumat nomor 221, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, diberikan kesempatan kepada SPPer untuk menyampaikan puji-pujian dalam rangka pencarian dana untuk Hari Perempuan GKE yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Dimohon partisipasi dari Bapak Ibu sidang Jumat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk SPPer kami persilahkan.
Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh Engkau nyatakan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini di mana ketika kami diberikan kesempatan untuk meluangkan setiap waktu kami yang boleh datang dan beribadah di gereja ini, kami mempermuliakan nama Tuhan dan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini boleh menguatkan iman dan pengharapan kami, serta kami mampu untuk dapat melakukannya sebagai tindakan nyata yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk memberitakan apa yang Engkau firmankan. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada kesempatan pagi hari ini yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. Saya mengajak kita untuk berpartisipasi membaca firman Tuhan pada saat ini secara litani dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayatnya yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan.
Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Shalom. Ya, sidang jemaat yang terkasih yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk merayakan sebuah perayaan yang disebut dengan United Evangelical Mission, yang disingkat dengan UM Sunday. Apa itu UM? Kalau di kata pengantarnya tadi kita sudah mendengarkan atau kita sudah membaca bahwa UM itu adalah persatuan ya, internasional gereja modern, di mana itu adalah suatu organisasi yang menjembatani perdamaian dunia dan juga berjuang untuk hak perempuan dan anak, di mana di dalamnya memberikan beasiswa dan kerjasama gereja-gereja di bidang pembangunan. Dan tentunya organisasi ini sudah berdiri dan berpusat di Jerman. Dan untuk di Asia ini berada di Medan, Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita yang kita baca tadi di sini berbicara tentang jawaban Paulus ya, terkhususnya terhadap mereka yang mempersoalkan kerasulannya. Sehingga menurut Paulus, ketika ia ya, memberikan suatu pengakuan bahwa pengakuan dan pujian dari jemaat itu ya bukan menjadi patokan di dalam pelayanannya. Tetapi bagi Paulus yang terpenting itu ialah bagaimana ia tetap mengerjakan tugas pelayanan ya, yang baik, karena Tuhanlah yang mengutus Paulus dan memampukan Paulus dan para rasul untuk menjadi pelayan, untuk dapat mengerjakan tugas mulia ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih, bahwa Paulus juga ia mengatakan, ia menegaskan bahwa pelayanan yang telah ia bawa bersama rasul bukanlah hukum yang memimpin menuju penghukuman atau kematian seperti yang dibawakan oleh Musa, melainkan akan membawa berita sukacita dan membawa kepada suatu kemerdekaan, karena pembenaran dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sungguh sangat jelas di situ dikatakan di ayatnya yang ke-9 dan yang ke-17. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus pelayanan yang telah ia berikan itu tidak bergantung ya pada pujian ataupun dari pengakuan dari manusia, karena ia melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah yang menjadi motivasi Paulus ya, untuk melayani Tuhan dengan hati
yang tulus dan murni. Sidang jemaat, apa yang bisa kita pelajari dari keteladanan, dari motivasi, dari semangat ya Paulus dalam memberitakan Injil? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa ia tidak perlu mencari pujian dari manusia. Dalam tugas pelayanan, dalam tanggung jawab yang kita lakukan, maka kita diajak untuk melakukannya dengan bertanggung jawab, tanpa mengharapkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Karena jika kita baik ya, tentu kita akan dipuji. Tapi jika kita tidak seperti yang diharapkan, maka kita akan dicela. Nah, inilah ya pemahaman yang harus kita miliki agar kita tidak kecewa dan kehilangan damai sejahtera apabila tidak mendapatkan pujian. Bahkan yang penting, kita harus mengerjakan setiap pelayanan tugas kita itu dengan bertanggung jawab, dan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hanya Tuhanlah yang sanggup membuat pelayanan kita agar kita ini sanggup untuk melayani. Kita sanggup untuk bekerja, untuk bagaimana menunjukkan kesungguhan ya dari hati kita yang tulus dan murni itu untuk dapat melayani. Kita diajak untuk tetap terus bersyukur dengan apa yang kita kerjakan dan tetap memiliki kerendahan hati. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sungguh tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkan, jadilah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ucapkan itu harus selaras, dan kita harus bisa melakukan dan mencerminkan itu ada atau tidaknya Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati, dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini karena sebagai salah satu anggota ya dari Gereja Kalimantan Evangelis ini, kita dipakai untuk hadir melayani serta membawa misi kemanusiaan untuk menjadi berkat bagi dunia melalui ini sebagai wadahnya. Dan tentu juga inilah yang nantinya ya di dalam ibadah ini sebagian persembahan kita akan kita kirimkan secara kolektif melalui Majelis Sinode GKE kepada ini untuk mendukung segala program yang sudah dilakukan, dirancangkan pada saat ini. Dan tentunya melalui semarak perayaan ini kita diajak untuk terlibat, untuk bagaimana kita semakin giat lagi dalam pekerjaan pelayanan. Sebab firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini akan membuat kita ini termotivasi agar kita menjadi dasar untuk dapat bekerja, untuk dapat melayani dengan hati yang murni. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Seperti yang ditulis oleh Paulus ini menjadi surat Kristus yang bisa ya dibaca oleh semua orang. Tanpa harus mencari puji-pujian, tanpa harus mencari hormat pengakuan dari manusia. Sebab kita tahu bahwa Tuhanlah yang melihat hati kita dan menilai apa yang sudah kita kerjakan dalam bentuk apapun yang kita kerjakan, termasuk dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sekalian sebagai umat pilihan Allah, sebagai utusannya, sebagai murid-muridnya pada masa kini, untuk tetap terus bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Kita boleh menyatakan segala perbuatan-perbuatan kita, karya kita, dan apapun itu
hanya untuk mempermuliakan Tuhan, karena hanya Dialah yang patut dipuji, disembah, dipermuliakan. Tuhan Yesus akan memakai dan memampukan setiap kita, dan selamat merayakan hari Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam doa syafaat ini kita akan membacanya secara bersama-sama. Nanti di dalam akhir dari doa syafaat ini kita selesainya sampai doa secara bersama, dan nanti saya akan secara khusus mendoakan sebelum doa Bapa kami, mendoakan untuk yang berulang tahun kelahiran pada saat ini dan untuk jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang memanggil kami untuk bersatu di dalam Kristus, dengarlah doa kami dan bimbinglah kami dalam membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di gereja, agar mereka diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan pemahaman dan kerjasama di antara orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Dengarkanlah doa kami dan berikanlah mereka hikmat dan keberanian. Kami berdoa untuk semua orang Kristen di seluruh dunia, agar kami dapat merangkul keragaman sebagai anugerah dari-Mu dan bekerja sama untuk rekonsiliasi dan harmoni. Dengarkanlah doa kami dan satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk komunitas yang terkoyak oleh konflik dan kesalahpahaman, agar damai sejahtera-Mu memerintah di tengah mereka. Dengarkanlah doa kami dan bawalah kesembuhan dan rekonsiliasi. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, agar mereka mendapatkan kekuatan dan dukungan dari saudara-saudari di dalam Kristus. Dengarkanlah doa kami dan berikanlah mereka keberanian dan pengharapan. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, agar kami dapat menjadi alat damai sejahtera-Mu dan agen-agen persatuan dalam keluarga, gereja, dan komunitas kami. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk mewujudkan kasih Kristus. Tuhan, kami menyerahkan kesenjangan ekonomi di Sri Lanka kepadamu. Semoga kebijaksanaan-Mu membimbing para pemimpin untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong kesetaraan dan kemakmuran bagi semua warga negara. Bawalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh kemiskinan. Biarlah keadilan dan belas kasih-Mu berlaku dalam mengubah ekonomi bangsa ini. Dengarlah doa kami dan semoga kebijaksanaan dan kasih sayang mengilhami perubahan positif bagi semua orang yang terkena dampak kesenjangan ekonomi di Sri Lanka. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dunia kami dan untuk rekonsiliasi di antara komunitas-komunitas yang terpecah belah. Curahkanlah roh kasih dan pengertian-Mu kepada semua orang, agar kami dapat mencari persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan dan konflik. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kami dan bekerja untuk saling menghormati dan harmonis. Semoga sentuhan penyembuhan memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa semangat rekonsiliasi di seluruh dunia. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk mengasihi dan memahami semua orang. Tuhan, kami mengangkat persekutuan kepadamu, kiranya penyertaan
dan bimbingan-Mu menyertai persekutuan ini saat mereka berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan komunitas. Berkatilah mereka dengan persatuan, saling mendukung, dan pemahaman yang lebih dalam akan firman-Mu. Berikanlah kesempatan untuk melayani dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Kuatkanlah ikatan persekutuan mereka dan berdayakanlah mereka untuk menjadi terang di sekitar mereka. Kiranya persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menghasilkan buah di dalam kerajaan. Dengarkanlah doa kami dan tolonglah kami untuk bersatu dengan semua orang dengan kasih Kristus. Tuhan, kami datang ke hadapan dengan hati yang berat, berdoa untuk konflik dan perpecahan di Papua, Kongo, dan negara-negara yang sedang berperang. Kami memohon campur tangan-Mu dan damai sejahtera memerintah di wilayah-wilayah ini. Sembuhkanlah luka-luka akibat ketidakadilan dan kekerasan. Bawa rekonsiliasi dan pengertian di antara semua orang. Curahkanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin dan masyarakat. Bimbinglah mereka menuju solusi dan persatuan yang abadi. Semoga kasih-Mu mengalahkan kebencian dan perpecahan, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena dampaknya. Kami percaya pada kuasa-Mu untuk membawa transformasi dan perdamaian. Semoga kerajaan-Mu datang Dan kehendak-Mu terjadi saat kami berjuang untuk persatuan di dalam Kristus, membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini, yang boleh bersukacita berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Bagi saudara kami Yan Lothar yang berusia ke-51 tahun, bagi saudara kami Tara yang berusia ke-64 tahun, dan bagi saudara kami Yeni ke-65 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia kelahiran ya telah Engkau tambahkan dalam usia mereka masing-masing. Dengan pertambahan usia kelahiran ini ya Tuhan, segala yang baik Engkau tambahkan, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, dan dalam setiap hari-hari yang boleh mereka jalani, pemeliharaan Tuhanlah yang boleh menyertai kehidupan saudara-saudari kami ini. Biarlah mereka boleh tetap hidup takut akan Tuhan dan boleh tetap terus berkarya dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan saudara-saudari ini, bahkan kehidupan keluarga yang mereka kasihi dimanapun berada. Kami menyerahkan juga ya Tuhan setiap kehidupan kami jemaat-Mu yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami senantiasa boleh dilindungi oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa kami rasakan. Dan biarlah berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami. Memberkati segala usaha pekerjaan kami, pelayanan yang boleh kami lakukan, anak-anak yang kami kasihi dan cintai dalam masa tumbuh kembang mereka, baik dalam masa pendidikan mereka, dan bahkan ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami untuk hari ini dan 1 minggu ke depan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh berada dalam lindungan-Mu, dan Engkau yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seru kami, dan biarlah kami aminkan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, saat kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu hari ini, kami berterima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memajukan kerajaan-Mu dan memberkati mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 256, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, sambil diselingi dengan musik. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kembali ke bait yang pertama.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah kita berdiri bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Terpujilah Tuhan atas kesempatan untuk berkumpul dalam nama-Nya dan fokus pada persatuan di dalam Kristus, membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan. Semoga roh persatuan yang telah kita alami hari ini terus tinggal di dalam diri kita, menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kiranya kita diberi keberanian untuk menjangkau orang lain, untuk membangun jembatan pengertian dan empati, dan untuk meruntuhkan hambatan yang memisahkan satu sama lain. Biarkanlah kasih-Nya bersinar melalui kita, menarik orang lain lebih dekat kepadanya dan satu sama lain. Semoga kasih karunia kesatuan dalam Kristus menyertai-Mu saat Engkau membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan dalam nama-Nya. Semoga kasih-Nya menuntun tindakan-Mu dan damai sejahtera-Nya memenuhi hati-Mu saat Engkau berjuang untuk menyatukan orang-orang dalam harmoni dan pengertian. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.